Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية صدق الله العظيم. Para alim, para ulama, para kesepuhan, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh pemuda, wabil khusus jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kautsar, Desa Payung, jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya. InsyaAllah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para kesepuhan, para alim, para ulama, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya harus menempati kursi yang telah disediakan. Kalau tidak nanti nggak dianggap menghormati panitia gitu. Padahal tanpa kursi juga bisa di bawah. Pada sore hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali. Kenapa saya katakan kembali? Karena saya sudah sering ke silaturahmi ke sini. Meskipun baru kali ini bisa hadir bersama-sama di masjid dalam rangka nuzulul Quran, atau mengambil tema hikmah nuzulul Quran, hikmah nuzulul Quran. Insyaallah para hadirin sudah berpuasa hari keberapa, Bu? Tidak akan salah kalau ngitung puasa itu. Sama seperti ngitung THR, kira-kira berapa hari lagi nggak akan salah. 16 berarti nanti maghrib 17 memasuki tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan 17 Maret, tapi Maretnya nanti jam 12 malam gesernya. Oleh karena itu pada hari ini termasuk nanti malam ada semacam himbauan dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi nanti malam umat Islam dimanapun berada diminta untuk membaca Al-Quran dalam rangka tadarus Al-Quran internasional. Meskipun jamnya pasti berbeda-beda, kita duluan mungkin ke barat sana, nanti baru belakangan ya. Tetapi aktivitasnya sama-sama membaca Al-Quran, mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sedunia, bisa kita bayangkan, sedunia kaum muslimin membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak membaca bisa mendengarkannya, yang tidak mendengarkannya ya bisa zikir sendiri. Intinya taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut turunnya kitab suci Al-Quran yang kita kenal dengan
Nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun. Nah, yang dari Pamaringinan tuh nuzul ke sini. Kalau saya nanjak tadi, Pak. Para hadirin kesepuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore ini mungkin ada tausiahnya sedikit. Mungkin juga ada thalabul ilminya sedikit, enggak seberapa. Ya mungkin nanti juga ada semacam kritik-kritiknya sedikit, kita nikmati aja bersama-sama. Apa yang kira-kira bagus silahkan diamalkan, dan apa yang kira-kira kurang bagus ditinggalkan saja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih juga kepada pembawa acara ini. Kalau nggak ngasih kesempatan saya nggak bisa bicara di sini. Dihubung, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sengaja saya membawa tampilan, memanfaatkan teknologi yang ada supaya kita sama-sama melihat apa yang nanti dikaji, kita lihat bersama-sama, kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bantuan teknologi ini daya serap kita terhadap apa yang nanti disampaikan bisa lebih besar. Karena saya sadar betul energi kita sore ini sudah energi sisa ya Pak ya. Sisa untuk tadi pagi kerja, yang ke sawah mungkin ke sawah, yang ke pasar, yang ke sekolah, yang antar anak, yang masak. Nah, sore ini sudah energi sisa. Mudah-mudahan energi sisa ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam rangka nuzulul Quran, ini ayat yang paling populer, Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini yang kuningnya aja yang saya baca, yang kaitannya dengan nuzul Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa, itu termasuk di dalamnya ada turunnya Al-Quran pertama kali. Sehingga di dalam tafsirnya saya cantumkan di situ, tafsir Ali Absobuni, hari-hari yang ditentukan, ayyamum ma'dudat, yang kemudian diwajibkan atas kalian berpuasa, wahai orang-orang mukmin, itu adalah syahru Ramadan, bulan Ramadan ya. Ini ada kalimat bulan Ramadannya di sini. Syahru Ramadan alladzi ibtada'a fihi, bulan yang pertama kali, permulaan di dalamnya nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan yang pertama kali diturunkannya Al-Quran ya. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan menarik. Kata diturunkan atau kata menurunkan itu di dalam Al-Quran ada yang digunakan kata nazzala, ada juga dikatakan kata unzila. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 136 itu disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qablikum. Ada kata nazzala ala rasulihi, ada kata-kata unzila. Kata nazzala itu dialamatkan kepada Al-Quranul Karim, tapi kata unzila itu dialamatkan kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Lalu saya baca, cari biasa Pak di Google. Sekarang gampang Pak, mau cari ilmu tinggal klik AI. Apa sih bedanya nazzala dengan unzila? Ternyata kata nazzala yang dialamatkan kepada Al-Quran itu menunjukkan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur.
nyicil bahasa kitanya. Betul Pak? Tidak langsung cash Pak. Tapi kalau kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu cash. Makanya katanya unzila min qablikum, ayat kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau untuk Al-Qur'an dikatakan nazzala, Al-Qur'annya diturunkan berangsur-angsur. Pertama kali turun surat Iqra itu bunyinya surat Kulhu Falaq bin Nas gitu ya. Jadi Iqra itu bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namanya Al-Alaq. Bunyinya ayat pertama Iqra. 5 ayat pertama surat Al-Alaq diturunkan 5 ayat pertama. Lama Kanjeng Nabi itu tunggu ayat berikutnya nggak turun-turun. Ya tadi karena berangsur-angsur. 5 dulu paham nggak dengan 5 itu? Kalau 5 sudah paham akan turun ayat-ayat yang lainnya. Tetapi di sini beda, tidak menggunakan kata nazala, tapi unzila fihil Quran. Berarti apa? Al-Quran yang diturunkan itu Al-Quran yang segeblek, Al-Quran yang utuh. Di mana diturunkannya? Di langit dunia. Itu pertama kali. Baru dari situ turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Nah itu namanya jadi antik ya, 22. Nah, kira-kira begitulah. Dipas-pasin aja Pak supaya bagus. Nah itu diturunkan waktu itu. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pertama kali itu utuh. Makanya kalimatnya unzila fihil Qur'an, turun utuh. Nah, ketika kemudian nanti turun wahyu satu persatu, nazzala ala rasulihi, turun secara berangsur-angsur, tergantung peristiwa, tergantung kebutuhan apa Rasul terhadap suatu hukum, ayat Allah turunkan. Baik. Ini seterusnya nggak saya terjemahkan karena yang saya hadapi para alim, para ulama insya Allah sudah paham semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi bicara ayat yang suka dipakai oleh orang untuk peringatan nuzulul Quran. Sekarang ada kritik sedikit dari saya. Kalau cocok ya berarti memang faktanya begitu. Kalau nggak cocok mohon maaf lahir batin. Ada sikap keliru terhadap Al-Quran. Sikap-sikap keliru yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap Al-Quran. Kira-kira apa Pak sikap yang kelirunya? Sebelum saya buka. Tadi doorpress-nya sudah duluan ya. Al-Maqsurat doorpress-nya sudah. Oke. Dipakai sumpah jabatan, tidak dipakai sebagai sumber hukum. Betul? Nah, cocok berarti? Setuju berarti? Deal. Ada Pak Kubu? Disumpah pakai Al-Quran kan kemarin? Demi Allah saya bersumpah, Al-Quran di atas kepalanya. Yang kemarin disumpah itu, yang ikut teriak-teriak segala macam itu, yang muslim pasti ketika disumpah di atas kepalanya diangkat Al-Quranul Karim. Demi Allah saya bersumpah. Yang muslim. Yang Kristen? Demi apa itu ya? Demi patung aku bersumpah. Itu yang Hindu itu. Ini dipakai sumpah jabatan, tidak dipakai sebagai sumber hukum. Baru disumpah Pak, pakai Al-Quran, sudah lupa dengan Al-Qurannya. Keluar kantornya, keluar tempat disumpahnya, sudah lupa dengan Al-Qurannya. Bahkan yang aneh, isi Al-Qurannya gak terasa diinjak-injak. Ini kritik. Kalau nggak dikritik nggak bangun-bangun masalahnya. Setuju Pak ya? Tapi kalau PNS nggak pakai, demi Allah aku bersumpah nggak pakai gitu ya. Cuma bareng kita baca bareng-bareng kan, demi Allah saya bersumpah, iya gitu. Nggak pakai diangkat Al-Quran di atasnya. Selamatlah saya sama Pak Haji. Ini siap-siap nanti yang ingin naik ke jabatan berikutnya, siap-siap nih dengan kekeliruan terhadap Al-Quran yang pertama. Ya,
Al-Qur'annya dipakai sumpah jabatan, tetapi tidak dipakai sumber hukumnya. Itu kekeliruan pertama. Nanti kalau salah boleh dikoreksi. Yang kedua, diperingatin turunnya, kadang diabaikan isinya. Insya Allah malam ini sedunia tadi akan melaksanakan peringatan nuzulul Quran. Tapi kita coba besok lihat. Besoknya kita lihat. Apakah terjadi perubahan besar-besaran? Hukum ini salah, kembali pada Quran. Hukum ini keliru, kembali pada Quran. Apakah terjadi besoknya? Saya yakin tidak terjadi. Yang hari ini korupsi dengan ngoplos emas, tetap ngoplos emas. Yang hari ini korupsi dengan ngoplos Pertamax, tetap ngoplos Pertamax. Yang sedang dikejar-kejar korupsi BJB, sedang dikejar-kejar. Ada perubahan? Gak ada. Padahal apa? Malamnya itu memperingati nuzul Quran, termasuk di pusat kekuasaan kita. Nuzul Quran diperingati. Besoknya adakah perubahan? Laut yang dipagar, kemudian yang magari ditangkap? Ada yang ditangkap? Kepala desanya. Yang nyuruh memang ditangkap. Sungai sudah tersertifikasi. Sungai sudah ada sertifikatnya. Ini kekeliruan yang kedua. Yang ketiga, dibaca tapi tidak dipahami dan tidak diamalkan. Yang tadarusan malam ini kemungkinan sudah baca juz 17. Betul? Ya. Coba dari juz 1 sampai juz 17, pemahaman apa yang sudah kita tangkap selama 16 malam terhadap Al-Quran yang kita baca tiap malam itu? Lawang bacanya Bismillahirrahmanirrahim malam. Tarawihnya kan begitu. Ekspres nggak di sini Pak tarawihnya? Kalau di saya ada yang ekspres, ada yang ekspres, ada yang slow. Dari 16 juz yang sudah kita baca, pemahaman apa yang kita tangkap, kita simpan dalam hati kita, kita amalkan besok paginya. Karena sudah juz 17 berarti sudah lewat surat Bani Israel, sudah Al-Kahfi, sudah Maryam, sudah Toha. Sudah Toha mungkin malam ini ya. Dulu Rasulullah pernah merasa berat untuk mengamalkan Al-Quran, termasuk para sahabatnya. Dan orang-orang kafir Quraisy tahu, ini Nabi lagi malas nih. Sahabat lagi malas nih mengamalkan ayat Al-Quran. Bukan malasnya Pak, karena yang waktu itu dialami itu adalah begini, ayat yang kemarin saja itu belum diamalkan, sudah turun ayat yang baru gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala tahu orang-orang kafir Quraisy itu menggunjing tentang malasnya Rasul dan sahabat dalam mengamalkan Al-Quran, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha. Ada yang namanya Pak Toha di sini? Ada ya? Apa artinya Pak? Gak ada yang tahu. Kenapa? Allah nggak ngasih tahu apa arti kata Toha. Berikutnya ada Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan Al-Quran agar engkau menjadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Wah, turun ayat ini, sahabat sama Rasulullah langsung giat mengamalkan Al-Quran. Nah ini bapak-bapak semalam sudah baca Toha, sudah baca surat Toha, kira-kira besoknya giat nggak mengamalkan Al-Quran? Kalau belum, nah itu kritik saya. Kalau belum baca, itu kritik saya. Ya mengkritik saya juga. Bagi-bagi baca Toha, tapi nggak terpengaruh. Termasuk nanti sampai ayat 124-nya. Ayat 124-nya ada waman a'rado an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kira-kira ngaruh nggak dengan ayat itu? Kalau enggak, ya ini kritiknya. Dibaca saja, tidak dipahami dan tidak diamalkan. Nah, ini yang keempat. Dilombakan, kira-kira tapinya apa Pak kesana? Dilombakan tapi eleh melulu. Nah itu aja lah.
Gak pernah juara. Desa Payung pernah juara musabaqah? Belum ya? Belum. Insya Allah nanti ke depan. Tapi lombanya mengamalkannya. Coba Pak. Tidak ada kitab lain selain Al-Quran yang ada musabaqahnya. Musabaqah tilawatil Zabur ada? Musabaqah tilawatil Injil ada? Gak ada. Musabaqah tilawatil Gatoloco Garmu Gandul ada? Apalagi kitab-kitab agama lain yang nggak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah dilombakan. Apanya mau dilombakan? Tetapi Al-Qur'an ini luar biasa. Ada musabaqah tilawatil Quran, lagunya. Tadi Kang Zainal sudah membacakannya. Cuma sedikit, sayangnya cuma 2 ayat. Musabaqah syarhil Quran, Al-Quran disarah. Musabaqah tafsir Al-Quran, musabaqah fahmil Quran. Sampai tulisannya pun ini ada musabaqah khatil Quran. Coba nih, kaligrafinya itu dilombakan. Mana ada kaligrafi untuk kitab Gatoloco, Darmogandul, Tripitaka? Nggak ada. Hanya Al-Quran yang bahasa Arabnya ditulis dengan macam-macam. Ada sekitar 16 macam khot itu. Ya, saya nggak hafal semua. Ya. Karena gini-gini pernah jadi kontingen musabaqah tilawatil Quran mahasiswa tingkat nasional dari Unpad. Nah, dulu jalan-jalan gratis. Mengandalkan itu aja Pak, lagu Nahawan, Jiharka, Sika, Soba, ngandelin itu aja bisa jalan-jalan ke Indonesia gitu. Modal lagu. Nah, jadi kalau dilombakan tapi kalah melulu, ya itu kritik saya. Inilah 4 yang bisa kita evaluasi. Al-Quran dipakai sebagai sumpah jabatan, tetapi tidak dipakai sebagai sumber hukum. Diperingati turunnya, diabaikan isinya. Dibaca, tapi tidak dipahami dan diamalkan. Dilombakan, tapi tidak berlomba dalam hal pengamalannya. Itu kritik saya seperti itu. Kenapa kira-kira? Mengapa itu terjadi? Itu satu, pengaruh paham sekuler. Sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan. Jangan bawa-bawa Al-Quran lah ke Pertamina, nanti aku nggak bisa ngoplos Pertamax. Kenapa? Neraka kan gitu ayatnya. Wa may yaghlul, ayat jangan begitu. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang curang, maka dia akan membawa kecurangannya di hari kiamat. Semakin banyak yang dia oplos, semakin banyak yang dia korupsi, semakin banyak yang dia pikul nanti kecurangannya di hari kiamat. Dan setiap penipu, kata Nabi, membawa bendera. Wa kullu hordin liwaun. Dan setiap penipu itu nanti Pak, di akhirat membawa bendera masing-masing. Nanti kita lihat yang korupsi Pertamina bawa bendera Pertamina. Apa lambangnya Pak Pertamina sekarang? Bukan kuda laut lagi Pak, karena udah nggak super. Sekarang huruf P miring. Lambangnya Pertamina kan begitu. Dulu kuda laut kan super kuat itu. Kita lihat yang korupsi emas. Nanti dia akan bawa bendera kuning, karena emas itu kan kuning. Yang korupsi uang negara, uang, nanti dia akan bawa bendera sebagai simbol atas kecurangannya ketika di dunia. Tapi kata Nabi, ada Pak satu bendera yang paling tinggi itu, satu bendera yang paling tinggi di antara bendera-bendera penipu yang lainnya. Siapa? Benderanya para penguasa. Penguasa yang curang itu benderanya paling tinggi. Nanti kita lihat, aku bawa bendera Pertamina, cuma 2 meter. Itu bendera siapa? 10 meter. Itu bendera kalau yang menipunya adalah para penguasa. Paham sekuler. Jangan bawa Al-Quran lah ke gedung dewan. Jangan. Nanti haram semua. Al-Quran cukup NTCR. Nakah, talak, cerai dan rujuk. Dan kematian, tahlilan, 7 hari, 100 hari, 40 hari, 1000 hari, selesai. Jangan bawa ayat Al-Quran ke sana. Kenapa? Aku nggak bisa menggantikan SK-nya nanti. Rutinitas tanpa batas, tanpa bekas. Rutin. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu. Pernah mengamati orang yang kerjanya menggali kubur Pak?
Pokoknya kalau ada yang meninggal, pokoknya menggali itu. Di saya Pak ya, di Panjalin sana. Yang biasa ngegali kubur, sholat juga enggak Pak. Tapi kalau ada kematian, rame. Gotong royong segera mengambil posisi, mengambil jarak semeter, mengambil jarak 2 meter, rajin semua. Karena ada makanannya di kuburan. Tapi sholat enggak. Padahal dia rutin, setiap ada yang mati ya dia gali kuburnya, memakamkannya, nginjek-injeknya, naruh bumbu-bumbunya segala macam, nguruknya. Tapi kenapa enggak memberi bekas? Karena kalau untuk membekas itu harus dijelaskan. Hei para tukang penggali kubur, ente juga akan begitu. Dijelaskan. Tapi kalau rutin saja enggak pakai penjelasan, tidak akan membekas. Inilah pentingnya dakwah. Dakwah itu apa? Menjelaskan berulang-ulang supaya apa? Orang membekas, membaca Al-Quran tiap malam, khatam 1 juz, 30 hari 30 juz. Tahun kemarin juga begitu, tahun kemarin juga begitu, tahun depan juga begitu lagi. Tapi ketika Al-Qur'annya enggak dijelaskan apa isinya, apa maknanya, dan kewajiban kita apa terhadap Al-Qur'an, maka apa? Ini yang kedua, rutinitas tanpa bekas. Betul? Waduh, ngaku semua nih. Ustaz lagi meretelin saya nih. Meretelin saya juga Bu, sama. Kita lihat nanti di event-event tertentu lah yang mesti Al-Quran melarang misalnya. Coba malam tahun baru Hijrah, malam tahun baru Masehi. Yang Islam melarang ada lonceng, yang Islam melarang ada api, yang Islam melarang ada hura-hura, yang Islam ada mabuk-mabukan. Coba lebih banyak mana dengan yang di jalan-jalan dengan yang di rumah? Kenapa? Yang di rumah juga sama, merayakan tahun baru. Masuk waktu Indonesia bagian timur, wah trompet rame, terasuk sampai. Padahal apa? Al-Quran itu melarang itu, melarang merayakan agama lain, melarang memperingati mengagungkan agama orang lain. Tapi di kita Masya Allah, dari RI 1 sampai RI berapa ke bawah, itu pasti merayakan agamanya orang lain semua. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang itu. Ini yang disebut rutinitas tanpa memberikan bekas, tidak memberikan asar. Nah ini lebih parah lagi. Dulu Pak, zaman saya SMA Pak, sepi pasaran Pak, ngelirik cewek tuh nggak pernah dapat itu. Kata teman saya, ambil surat Yusuf itu, ambil surat Yusuf, saya lupa lagi, hafalkan. Nanti ke cewek kau baca itu. Ketawanya serius berarti pengalamannya sama. Ada Pak untuk apa, kesaktian. Wah, dibuntel-buntel pakai kain, diikat tepinya supaya ditembak tidak mempan katanya gitu. Ini mistikasi Al-Qur'an. Jadi isim, jadi jimat. Seandainya isi Al-Qur'an seperti itu, Rasul amalkan saja, saya yakin Pak, Abu Jahal, Abu Lahab takluk. Kalau emang boleh pakai isim jimat untuk menaklukkan Abu Jahal, Abu Lahab kan, takluk pasti. Tapi Kanjeng Nabi enggak melakukan itu. Nabi menjelaskan ini wahyu, penjamin keselamatanmu akhirat, penjamin kesejahterataanmu dunia, gitu. Yakin sama Allah Rasul, enggak pakai jimat-jimatan. Kanjeng Nabi perang juga ya perang biasa. Nabi terluka ya terluka. Giginya patah kena tumbak ya patah. Dagingnya kena sobekan celurit ya berdarah. Nabi enggak pakai kemudian paginya ngerendam ayat Al-Quran dulu, siangnya diminum airnya supaya sakti. Enggak. Ini mistikasi terhadap Al-Quran. Sebabnya itu, makanya tadi ada hal. Kemudian tadi tidak diterapkan oleh institusi. Jangankan institusi, individu saja itu kadang-kadang kita sangat berat untuk mengamalkannya. Inilah yang menyebabkan tadi ya, Al-Quran hanya sebagai alat untuk sumpah jabatan, kemudian hanya dibaca, diperingati, tetapi tidak menimbulkan efek yang serius di dalam kehidupan kita. Itu kritik saya terhadap saya juga. Usikum wa nafsi kan gitu kalau khutbah Jumat itu. Betul Bu ya? Nah, nanti pulang dari sini ibu-ibu harus sudah mulai berubah. Ya, jilbab, kerudung rapi, Islami pakai. Mau pengajian pakai, ke pasar pakai, ke sawah pakai. Kemana lagi?
semuanya pakai nutup aurat. Para hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila yang tadi terjadi lalu berujung pada tidak menerapkan Al-Quran sebagai hukum negara, hukum masyarakat, hukum keluarga, hukum pribadi, maka yang muncul ini akan melahirkan dosa investasi. Biasanya kalau investasi apa? Investasi itu emas, gitu Pak. Investasi itu uang, investasi itu beli tanah. Ini kok ada dosa investasi? Ini kalau Al-Quran kita abaikan, tidak kita amalkan, akan menimbulkan buat kita yang namanya dosa investasi. Apa itu dosa investasi? Nih, dosa investasi atau dosa kifayah adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti, sudah paham apa itu fardu kifayah. Tidak perlu saya jelaskan. Apabila fardu kifayah tidak diamalkan oleh kita, maka apa? Ini menimbulkan dosa investasi. Contoh, jika ada orang muslim meninggal, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapakah yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Insya Allah kita sudah paham konsekuensi dari fardu alal kifayah. Kenapa Pak? Orang yang meninggal itu harus diurus oleh yang hidup. Karena yang meninggal nggak bisa apa-apa. Kalau masih memandikan diri, oh belum meninggal ternyata. Saya akan menguburkan diri sendiri, oh belum meninggal ternyata. Karena mereka sudah tidak bisa apa-apa, mereka harus dikuburkan, dimandikan, disolatkan, maka apa? Kewajibannya pindah kepada yang masih hidup. Jika satu kampung itu sudah mencukupi untuk mengurusi jenazah, maka kampung yang lain tidak terkena lagi kewajiban kifayahnya. Tapi jika kampung itu tidak mengurusi jenazahnya, merembet ke kampung yang lainnya. Jika kampung lain juga membiarkan jenazah itu, maka satu negara itu membiarkan jenazah itu, maka apa? Seluruh rakyat di negara itu berdosa. Itu namanya dosa kifayah. Tapi kalau di kita orang meninggal masih buru-buru ya, segera-segera. Karena apa? Salah satu yang disegerakan adalah apa? Mengkuburkan atau memakamkan jenazah. Nah, jika ada orang berzina, siapakah yang berdosa? Siapa Bu kira-kira? Ada orang berzina, jauhlah dari sini. Siapa yang berdosa kira-kira Pak? Ya, betul. Satu yang melakukannya jelas berdosa. Karena dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata selain yang berdosa itu yang melakukannya, umat Islam juga bisa berdosa. Ayatnya ini, An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Cukup sampai situ aja. Perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Ini perintah Allah. Jika ada orang berzina, laki-laki, perempuan, zinanya masih berstatus zina ghairu muhson, artinya belum sebagai suami atau istri, maka dia harus dicambuk 100 kali cambukan. Ini ada perintahnya jelas. Punten. Fajlidu, ini kalimat perintah. Maka cambuklah oleh kalian. Ada wawu alif, itu kita yang diseru. Allah menyuruh kepada kita, cambuklah oleh kalian. Berarti Allah memerintahkan kita mencambuk kalau ada perempuan berzina dan laki-laki yang berzina. Ada pernah di sini Pak yang dicambuk di depan desa? Mudah-mudahan tidak akan pernah ada. Artinya Pak, tidak ada yang berzina di sini.
Kan begitu positifnya. Mudah-mudahan tidak ada yang berzina. Kenapa? Kita belum bisa mengamalkan hukum Allah surat An-Nur ini, belum bisa. Mudah-mudahan tidak ada yang berzina. Gitu. Beda kalau ada apa tapi nggak mampu. Itu beda. Berikutnya. Berarti kita berdosanya bukan berzinanya, tapi enggak memberikan hukuman kepada pezinanya, itu dosanya. Bukan berzinanya, tidak, tapi karena tidak mencambuk merekanya, karena Allah perintahkan kepada kita mencambuk mereka. Berikutnya, jika ada orang yang membunuh, siapakah yang berdosa? Pasti tadi yang melakukannya. Tetapi ternyata umat Islam juga bisa berdosa ketika ada pembunuhan. Kita lihat ayatnya, Al-Baqarah 78, 178. Beda sedikit dengan Al-Baqarah ayat 183 ya. Sama-sama kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba alaikumus siyam, sama-sama kutibanya. Tetapi untuk kutiba alaikumus siyam kita bisa mengamalkannya, tetapi kalau untuk kutiba alaikumul qisas kita tidak bisa melaksanakannya. Itu dosanya. Kita gugur dosa puasanya karena mengamalkan Al-Baqarah 185 kutiba alaikumus siyam, tapi kita berdosa karena nggak bisa mengamalkan 178-nya. Sama-sama kutibanya, sama-sama diwajibkannya. Ada lagi kutiba alaikumul qital, kita juga tidak bisa berperang, tidak bisa menyelamatkan saudara kita di Palestina. Itu dosa kita karena nggak berperang. Sama-sama kutiba, sama-sama diwajibkan. Nah, berarti di sini Allah akan perintahkan, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang yang membunuh, ya, orang-orang yang membunuh, bukan dibunuh, yang membunuh. Karena yang dibunuh mah sudah tidak ada. Nah, yang membunuhnya dikisos, dibunuh lagi. Allah perintahkan, kutiba, diwajibkan. Kalau tadi fajlidu, faktulu, nanti ketemu lagi ayat berikutnya. Moderator, kalau waktu sudah mendekati, tolong diingatkan saya. Jika ada orang yang mencuri, siapakah yang berdosa? Kita juga bisa kena, meskipun kita korban pencuriannya, katakanlah begitu. Tapi ketika pencuri tidak dipotong tangannya, itu dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Maidah 38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassariqu wassariqatu faqta'u. Nah, lagi-lagi ada kalimat perintah, faqta'u, potong oleh kalian. Siapa itu? Tangannya para pencuri. Sekarang kita baru ribut membunuh para koruptor aja sudah pro dan kontra. Coba kalau dari dulu, jangan diskusikanlah, langsung aja koruptor potong lehernya. Karena kalau coba potong tangannya terlalu kecil. Potong tangan itu kalau mencurinya minimal 1/4 dinar. Kalau 1/4 dinar mencurinya atau lebih, potong tangannya. Kalau 1000 triliun, potong lehernya, layak. Ayatnya jelas. Ini yang kita baca dalam tadarusan kita. Semua tadi itu yang kita baca dalam tadarusan kita. Bahkan mungkin pencurinya pernah ikut tadarusan, baca juga ayat ini, tapi nggak ngerti juga pencurinya. Kenapa kau nggak paham dengan ayat yang kau baca? Lah Ustadz aja nggak nerangin. Bisa jadi pencurinya atau mantan pencurinya baca ayat ini, oh itu dosa saya dulu. Jika banyak orang yang kafir, siapakah yang berdosa? Lagi-lagi kita berdosa dengan banyaknya orang kafir. Mengapa? At-Taubah 29 menyatakan begini. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Kita nggak bisa memerangi mereka hari ini. Sebaliknya orang Islam yang diperangi di mana-mana. Israel itu begitu kuasa di Palestina, sampai Ramadan tuh orang ke Masjid Al-Aqsa dibatasi. Alhamdulillah kita di sini bebas, mau tahajud berapa rakaat juga bebas, mau sampai subuh di masjid kita juga bebas, nggak ada yang ngurak-ngurak. Tapi di beberapa negara lain kita nggak bisa membela mereka. Itu dosa kita, nggak bisa memerangi mereka. Itu kalau banyak orang kafir. Jika umat Islam di dunia tidak diatur dengan hukum Islam, siapakah yang berdosa? We want demokrasi. Ini lagi teriak di mana-mana. Saya ingin demokrasi, saya ingin demokrasi. Kita bisa lihat sih.
Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ada 3, Pak. KDF, bukan KDM ya. Kalau KDM tuh Kang Deddy Mulyadi. Kalau KDF itu kafir, zalim, dan fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum, tidak memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Seseorang bisa jatuh kepada kekafiran ketika mereka tidak mau diatur, diputuskan perkaranya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman. Jadi kalau kita umat Islam menginginkan hukum lain, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu menentang Allah namanya. Kita siap menerima status dolim mungkin, status fasik mungkin, status kafir mungkin. Berarti kita siap. Kenapa? Lo nggak mau hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah 44, 45, 47 itu menjelaskan itu. Allah Subhanahu wa taala mengancam kita. Kalau orang kafir nggak mau hukum Allah wajar, tapi siksaannya ya luar biasa. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Dan orang-orang yang mendustakan, menolak ayat-ayatku, mereka masuk dalam kategori golongan kiri. Dan mereka dimasukkan ke dalam neraka itu, sementara neraka ditutup rapat dan pasti dia tidak akan bisa keluar dari sana. Itu ancaman orang kafir. Kalau orang muslim ya ini ancamannya, dzalimin fasikun. Jadi kita banyak dosa, Pak. Kenapa materinya ini ya? Nah, sekarang kita hitung hitung dosa investasi kita. Dari mulai harian, bulanan, tahunan, sudah berapa, Pak? Dosa dari adanya pembunuhan, kita nggak bisa mengkisos mereka. Dosa dari perzinahan, kita tidak bisa mendera mereka. Dosa dari pencurian, kita nggak bisa motong tangan mereka. Dosa dari pemurtadan, kita nggak bisa menolong mereka. Dosa dari pembantaian kaum muslimin, kita nggak bisa menolong mereka. Dosa dari berlakunya hukum Allah, kita nggak bisa menyingkirkan mereka. Kita bisa hitung. Kira-kira kalau sudah kita hitung dan berapa dosa investasi dari harian, bulanan, tahunan, dan lain sebagainya, maka pertanyaannya, apakah puasa Ramadan dapat menghapus semua dosa kita? Sementara dosa kita kayak tadi. Kan ini yang sering membuat kita bahagia. Datangnya Ramadan menghapus dosa. Ya kalau tadi nggak ada hal-hal yang tadi. Kalau ada hal-hal yang tadi yang disebut dengan dosa investasi, kira-kira masih bisakah puasa kita menghapus itu? Kita lihat. Bisa atau tidak? Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Ini mungkin sudah berapa ratus kali para ulama menyampaikan hadis ini di mana-mana. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lampau. Wah, beres dong dengan puasa tahun ini. Apalagi puasa tahun kemarin, tahun sebelumnya. Wah, tiap tahun kan kita puasa, beres dong dosanya. Kita lihat, beres atau tidak. Ada kaidah usul mengatakan, dalilul am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalilu takhsis. Dalil nas hadis Quran yang bersifat umum akan tetap berlaku keumumannya jika tidak ada dalil yang mengkhususkannya, membatasinya. Seandainya hadis Nabi yang menyatakan man shoma Ramadhana iman itu hadis umum dan tidak ada yang mentaksisnya, bolehlah. Berarti apa? Dosa-dosa kita yang lalu akan dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada dalil yang mengkhususkannya. Kita lihat di sini. Rasulullah bersabda, "Atadruna ma al-muflis?" Tahukah engkau siapakah yang dikatakan orang yang bangkrut? Qalu para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Orang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya kekayaan.
Tapi kata Nabi, faqala, bukan itu. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis sholati wasyami. Ini ada kata-kata wasyami. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang di antara umatku datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tetapi dia juga datang dengan membawa qad syatama hada. Dia telah mencaci maki orang. Lisannya enggak terjaga. Wa qaddafa hada, dia telah menfitnah orang. Wa akala malahada, dia telah memakan harta orang lain. Wa saffaka damahada, dia telah memumpahkan darah orang lain. Wa darabahada, pernah memukul orang lain. Fayu'ta hada min hasanati, maka kebaikan orang-orang yang pernah dizuluminya, pernah dianiayanya, dipindahkan. Kebalik. Kebaikan orang-orang yang pernah menganiayanya dilemparkan kepada korban-korbannya. Itu kalau sudah cukup. Kalau belum cukup, dibalik. Dosa-dosa orang yang dizaliminya dipindahkan kepada orang-orang yang muflis ini. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa toriha finnar, masukkan dia ke api neraka jahanam. Padahal dia bawa pahala puasa. Ini hadis yang mentaksis keumuman hadis tadi, man soma ramadhana imanan. Berarti orang itu dulu saum tapi nggak menjaga tadi lisannya, tangannya, matanya, mulutnya dari hal-hal yang haram. Maka ternyata apa? Neraka yang dia dapati. Padahal dia sudah sangat optimis dengan puasa bertahun-tahun dia dapatkan surga. Ini juga bapak-bapak yang saya juga tadi pagi sampaikan di masjid saya. Ini kritik saya. Karena apa? Ibu-ibu tuh kalau pengajian ngomonginnya apa? Dosa. Ngomongnya pahala membaca satu ayat Al-Quran. Itu 10 kebaikan. Coba ibu hitung. Padahal nggak ada yang pernah hitung ya. Al-Fatihah itu berapa huruf? Ya, Al-Baqarah berapa huruf? Yasin berapa huruf? Siapa yang mau ngitung? Bismillah aja berapa huruf, Pak? Bismi ada sudah berapa? Ismi. Sudah 2. Bismillahi 3. Ar-Rahmani 4. Ar-Rahimi 5. Bismillah itu sudah 5 huruf. Ibu-ibu udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, suruh ngitung. Coba ibu Al-Baqarah hitung itu hurufnya berapa. Maksudnya apa? Supaya kebayang pahalanya sebanyak itu. Itu hanya melihat uang itu satu sisi mata uang saja. Yang ada angkanya tuh 1.000, 500, 5.000. Sisi gambar yang lainnya nggak dilihat. Apa sisi gambar yang lainnya? Kehidupan kita yang jauh dari Al-Quran ini yang nggak diamati sebagai fakta real di lapangan. Ya, punten-punten saya belok kanan sini. Sudah berapa ibu-ibu yang sedang ngambil jemuran tuh nggak nutup aurat? Maklum Pak ya, jam segini pasti ambil jemuran. Jemurnya kapan? Pagi. Nah, kalau ngambil jemuran saja nggak nutup aurat, hanya pakai daster, kira-kira ketika jemur pagi-pagi pakai daster atau pakai jilbab? Sama. Karena kalau paginya sudah tidak tahu malu dengan membuka auratnya, sorenya juga pasti nggak punya malu untuk nutup auratnya, untuk membuka auratnya. Itu hukum kebiasaan namanya. Lalu di mana letak Al-Quran di situ ketika ibu-ibu menjemur bajunya di pinggir jalan yang banyak orang laki-laki lalu lalang? Ya saya lihat rambutnya, lihat lehernya, lihat betisnya, lihat lengannya. Kok Ustaz lihat? Iya mata saya pasti melihat. Kalau saya udah merem gini nggak bisa apa-apa. Ini realitas di lapangan Bapak Ibu. Ya, ternyata hadis tadi dikhususkan oleh hadis ini. Makanya berpuasa dengan hati-hati supaya kita tidak habis pahalanya dengan dosa-dosa kita ini terhadap orang lain. Ini dia, gambarnya menyedihkan. Lalu bagaimana menghentikan dosa investasi atau dosa kafah, dosa kifayah itu? Bagaimana menghentikannya? Sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini ayat yang memberikan kita optimis. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa.
dah optimis. Tetapi apakah hanya berharap? Kan optimisme harus ada tindakan realnya supaya apa? Allah mengampuni dosa kita semuanya gitu. Tadi dosa investasi yang seabrek itu bagaimana cara Allah mengampuninya? Ayat ini memberikan optimisme. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmat. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Nah, ini tafsirnya. Mangga dibaca sendirilah. Ya. Intinya apa? Allah Subhanahu wa taala innahu ta'ala yaghfiru an jami'id dzunubi liman syaa. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa siapapun yang Allah kehendaki. Jadi, ini dia. Hanya amal dakwah yang sungguh-sungguh yang bisa menghentikan dosa investasi. Amal dakwah yang sungguh-sungguh yaitu amal dakwah untuk mengembalikan kehidupan Islam. Makanya saya ke sini. Saya ingin dosa investasi saya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sungguh-sungguh ke sini mengajak kepada para hadirin untuk sama-sama menghapus dosa-dosa investasi dengan cara apa? Yuk kita beramal dakwah. Aduh, Ustaz belum mampu. Belajar bertahun-tahun belum bisa juga. Belajar terus. Ini satu-satunya cara hari ini yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa investasi, yakni apa? Amal dakwah yang sungguh-sungguh, yaitu amal dakwah untuk mengembalikan kehidupan Islam. Tadi sudah disampaikan Al-Quran. Saya menyampaikan dakwah dalam rangka apa? Mengembalikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Tidak sekedar tadi yang pertama hanya dipakai sebagai alat sumpah tapi kemudian dibuang ke tempat sampah. Kita mestinya tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi ke depan kita harus punya langkah strategis, langkah bersama-sama, langkah serius. Bagaimana Al-Quran itu tidak sekedar jadi alat sumpah jabatan, tetapi hukum-hukumnya diadopsi, hukum-hukumnya diambil, hukum-hukumnya dilegislasi, sehingga apa? Kehidupan kita sehari-hari diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.